Ini Gio kualitas terbaik loh. Kalau bukan karena ibuku sakit parah, aku gak akan melepas dengan berat hati. Gini aja. Aku jual 5 juta rupiah buat kamu. Wah, kamu berbakti banget ya. Oke, aku beli. Ibu, jangan beli. Kamu menipu lagi ya? Kamu percaya gak? Aku bakal telepon polisi buat tangkap kamu lagi. Ayu Lestari. Lagi-lagi kamu. Cepat pergi. Atau beneran aku telepon polisi. Baik. Kamu tunggu aja. Ibu. Nabung uang pensiun ibu kan susah. Nanti, jangan mudah percaya sama orang lain. Banyak penipu di luar sana. Iya. Nah, terima kasih ya. Sekarang orang yang berhati baik kayak kamu sudah jarang. Kamu punya pacar, aku kenalin anakku sama kamu, yuk. Aku punya tunangan. Wah, sayuran segar yang bagus. Udah keburu dimakan babi orang lain. Kalian ngapain? Ayu Lestari, pas banget kamu pulang. Aku udah muak banget bermain sandiwara ikatan persaudaraan sama kamu. Rizky, cepat usir dia. Ini rumah pernikahan yang disiapin ayahku buat aku. Yang harus pergi. Kalian berdua. Pasangan bejat ini. Rizky. Apapun masalahnya, sama aku aja. Siti dia tidak bersalah. Pergi. Kalian berdua pergi dari sini. Di sertifikat propertinya tertulis nama Rizky. Yang harus pergi itu kamu, kan? Yang bayar rumah ini sebenarnya aku. Buat balik ke tanganku. Cuma urusan administrasi aja. Gimana ini? Siapa suruh kamu pukul dia? Jangan-jangan dia mati. Sudah, tadi aku emosi. Udah terlanjur dipukul. Biarkan dia di sini membiarkan diri sendiri. Nenek tua bangka, cepat telepon anakmu. Cepetan. Nah, cepat selamatkan ibu. Kalau kamu tidak datang, mereka akan membunuh Sandra. Kami kasih waktu 1 jam. Siapkan 10 juta rupiah. Bawa pacarmu untuk menebusnya. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Bagaimana, Ibu? Apa sudah cukup? Lebih meyakinkan dari sebelumnya. Cepat ikat aku, jangan sampai ketahuan. Kalian lagi ngapain? Aku sudah lapor polisi. Kalau kalian tahu diri, lepaskan dia sekarang. Nah, kenapa kepalamu begini? Dipukul mantan pacar waktu putus. Ibu, urusanku jangan dipikirkan dulu. Ayo kita pergi dari sini. Putus itu bagus. Aku kenalin kamu sama yang lain. Gimana kalau anakku? Ganteng, sangat ganteng. Berarti kamu setuju, dong? Setuju. Setuju apa? Jadi menantuku. Ibu, masuk ke rumah orang sembarangan itu tidak baik. Lebih baik kita keluar saja. Tenang saja, ada aku di sini. Ganteng banget ya.
Maaf, Bapak, kami tidak sengaja masuk ke sini. Sekarang aku akan bawa ibu saya pergi. Diam saja di situ buat apa? Ayo sini. Ibu, jangan bicara seperti itu. Kita memang yang salah. Dia tinggal di tempat yang begitu mewah. Kita tidak boleh sembarangan dia. Ini anakku sendiri. Masa takut bezui dia? Apa? Ibu. Dia itu putra ibu? Sekarang kamu harus panggil aku ibu. Malam ini kamu menginap dulu di sini. Besok ikut anakku, urus pernikahan. Dengar ya, pernikahan ini harus kamu jalani. Kalau tidak, besok aku pasti diculik lagi. Baik. Aku sudah menikah. Ambil. Maaf, ibuku telah merepotkanmu. Setiap bulan, aku akan transfer 1 juta rupiah ke kartu ini, sebagai kompensasi. Kalau kurang, beritahu aku. Sebulan. 1 juta rupiah? Kurang? Kalau 2 juta? Ayah, dulu aku berpikiran sempit. Rumah yang kau tinggalkan untukku, mungkin masih belum cukup. Aku bekerja di keluarga Wijaya selama 2 bulan saja. Memikirkan apa? Memikirkan untuk bekerja padamu. Sumber rezeki. Bapak Arif, apa yang perlu kulakukan? Aku merasa tidak enak hati menerima uang ini. Bagaimana kalau aku yang bersih-bersih villa ini? Aku juga bisa masak. Aku tidak perlu kau melakukan apa-apa. Kau adalah Nyonya Arif. Bukan asisten rumah tangga. Bapak Arif. Kalau begitu, bolehkah aku tetap bekerja? Ayu. Aku tidak membatasi kebebasanmu. Selain itu, kalau ada kebutuhan apapun terkait pekerjaan, jangan ragu untuk memberitahuku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Bapak, Anda tahu betul, penculikan Nyonya itu palsu. Mengapa Anda tetap menyetujui pernikahan ini? Jarang ada orang yang cocok dengan ibuku. Lagi pula, dia juga cukup lucu. Grup Wijaya akhirnya akan memiliki Nyonya rumah. Ayu Lestari, kau ternyata masih hidup. Kamu harus bersyukur. Kalau aku sampai celaka, kamu dan Rizky, paling tidak 10 tahun penjara. Minggir. Kamu mau apa di grup Wijaya? Melamar pekerjaan, sekretaris direktur utama. Ayo, kamu nggak lihat diri sendiri. Berapa kemampuannya? Kamu pantas berdiri di samping Bapak Arif. Kamu berani memukulku? Ayu, mengejar aku sampai ke sini. Aku sarankan jangan buang-buang tenaga. Rekrutmen karyawan grup Wijaya adalah tanggung jawabku. Sekretaris Bapak Arif, sudah dijanjikan untuk Siti, pergi sana. Kamu menyalahgunakan wewenangmu. Apa Bapak Arif tahu? Tahu terus kenapa? Aku adalah Direktur SDM yang dipromosikan langsung oleh Bapak Arif. Kamu siapa? Masa Bapak Arif mau memecatku demi kamu? Kalau ada kebutuhan apapun dalam pekerjaan, jangan ragu beritahu aku. Bapak Arif, apakah Anda akan memecat Direktur SDM demi aku? Ayu, kamu yang nggak pernah lihat dunia,
orang udik. Masa punya kontak Bapak Arif? Aktor dari mana ini? Seperti benar-benar terjadi. Bapak Arif. Aku ingat di poster rekrutmen bilang. Sekretaris Grup Wijaya dipilih lewat kompetisi. Tapi hari ini waktu aku datang wawancara, ternyata ada yang menyalahgunakan wewenang, langsung menjanjikan posisinya. Kamu datang wawancara di Grup Wijaya? Mau jadi sekretaris pribadi? Bapak Arif, ya? Saya Direktur SDM, Rizky. Saya mohon, cepat pecat dan blacklist saya. Kalau terlambat sedetik, Anda bakal mengecewakan Ayu, yang sudah susah payah mengarang cerita ini. Hebat sekali ya. Bapak Arif. Ini. Biarkan saja keinginannya terkabul. Nyonya, Bapak Arif sudah berpesan, apapun yang ingin Nyonya lakukan, kami akan berusaha membantu. Apakah Nyonya ingin mencoba merasakan proses wawancara? Dengar baik-baik, saya bukan siapa-siapa. Dan, anggap saja saya, sebagai karyawan biasa yang sedang melamar di Grup Wijaya. Bisa? Baik, Nona Ayu. Silakan Bapak sibuk dulu. Saya bisa ikut wawancara sendiri. Baik, jika ada masalah apapun, harap segera hubungi saya, Nyo. Nona Ayu, saya permisi dulu. Halo, semuanya. Saya sekretaris baru, Ayu. Kelihatannya polos ya, ternyata di belakang seperti itu. Iya, anak wakil direktur Budi saja sudah 3 tahun. Merusak keluarga orang, sungguh tak tahu malu. Hadiah masuk kerjamu. Masih suka? Kenapa? Kenapa? Rizky dipecat. Aku dari sekretaris yang baik-baik, jadi karyawan lapangan. Bukankah semua karena kamu? Ini semua hanya sedikit balasan saja. Ini semua keputusan Bapak Arif. Lagi pula, kalian yang melanggar peraturan lebih dulu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu tidur dengan wakil direktur Budi, dan selalu memakai nama Bapak Arif sebagai tameng. Kamu pantas kenal Bapak Arif. Pelacur. Jaga mulutmu. Baru segini sudah marah? Teman-teman, aku mau cerita lelucon. Rekan baru kita ini, dibuang pacarnya. Jadi gila, sore tadi, di lantai bawah, berhayal dirinya adalah istri bos Grup Wijaya. Siapa yang tidak tahu Bapak Arif itu gila kerja, paling benci wanita yang mendekati. Dandanannya kucel, berani juga berhayal. Kalian bilang dia menemani wakil direktur Budi saat tidur. Apa dia berhayal itu Bapak Arif? Jijik banget. Yang bersih akan tetap bersih. Aku tidak melakukan hal-hal itu. Tolong jangan asal bicara. Kalian sedang apa? Anda. Kamu baik-baik saja. Kalian tahu dia siapa? Gaji kalian semua dipotong setengah bulan. Bapak Budi, Anda merasa bersalah, ya? Dia itu siapa sih? Coba katakan pada kami semua. Kenapa? Jangan-jangan, identitasnya tidak pantas diketahui orang? Iki. Jangan sampai kamu berbohong.
sampai percaya sendiri. Siapa yang tidak pantas dilihat orang? Siapa yang mengandalkan tubuhnya untuk menggoda pacar orang lain? Perlu aku ingatkan lagi? Bapak Budi. Saya ingin izin cuti. Saya pulang dulu hari ini. Kalian ini. Akan kena batunya. Takut apa sih? Aku kenal baik Ayu. Ayah kandungnya sudah lama meninggal. Sekarang dia tidak punya apa-apa selain mengandalkan tubuhnya untuk mendekati wakil direktur Budi. Dia tidak punya sandaran apapun. Santai saja. Bapak, Ada apa? Nyonya, pulang hari ini dengan tubuh basah kuyup. Dia menangis. Sepertinya di kantor dia dibully. Aku tahu. Ambil bonus 1 bulan. Terima kasih, Bapak. Bapak Arif, sudah jelas, Siti Rahayu yang memimpin aksi. Membuli Nyonya di kantor. Dia juga menyebarkan rumor, bilang Nyonya. Dengan wakil direktur Budi, punya hubungan gelap. Sampaikan pengumuman. Minggu depan aku dan istriku akan mengadakan pernikahan. Semua karyawan perusahaan diundang. Bapak Arif, aku tidak sengaja pakai bajumu. Aku cuma belum sempat memindahkan baju-bajuku masuk. Sakit? Aku tidak sengaja jatuh. Bodoh. Kancing bajumu salah semua. Halo, Ayo, dandan. Seumur hidup cuma sekali ini. Jangan sampai asal-asalan. baik. Bo apa ini? Bo kemiskinan? Hari ini kan pernikahan Bapak Arif. Semua orang penting di kota akan datang. Pelayan juga tidak tahu harus membersihkan. Memang bau banget. Bau mulutmu sampai ke wajahku. Kamu. Hari ini kan pernikahan Bapak Arif. Jangan cari masalah. Kamu diundang wakil direktur Budi, ya? Mengingat kita pernah bersama selama 3 tahun. Aku sarankan kamu cepat pergi. Acara hari ini bukan untuk orang sepertimu. Sungguh tidak tahu malu. Ada orang. Mungkin sudah dibuang wakil direktur Budi. Mau cari suami kaya di sini. Sayangnya, rencanamu akan gagal. Yang datang ke sini semua orang penting. Mana ada yang tidak berpengalaman mau memilihmu? Oh, rupanya kamu sangat berpengalaman ya. Jangan harap kamu bisa membuatku marah. Siapa yang seminggu lalu masih bilang hubungannya dengan Bapak Arif sangat dekat? Dengar-dengar, tunangan Bapak Arif itu berpendidikan dan sopan. Mana bisa dibandingkan dengan orang yang menjatuhkan diri sendiri sepertimu?
Kalau tidak pergi, nanti kalau Nyonya Arif yang asli datang, kamu tidak akan bisa pergi. Siapa yang kalian suruh pergi? Kamu siapa lagi? Ibu dari Arif Wijaya. Nyonya rumah keluarga Wijaya. Nak, upacara pernikahan akan segera dimulai. Ikut ibu untuk mencoba gaun pengantin. Ayu Lestari, ini figuran dari mana kamu cari? Aktingnya lumayan meyakinkan. Nenek tua. Ayu Lestari bayar kamu berapa? Sudah tua begini, masih keluar menipu. Kamu hormat sedikit. Aku memang tidak hormat. Kamu mau apa? Penjaga, usir mereka keluar. Nyonya Wati mau mengusirku keluar. Aku takut sekali. Kamu ini barang palsu, sok-sokan merasa asli. Kamu, aku akan menyuruh Arif memasukkanmu ke daftar hitam grup Wijaya. Ibu, Anda baik-baik saja, kita pergi dulu. Kenapa? Lihat rencana ketahuan, langsung mau kabur, mana semudah itu. Terus akting. Ibu, ayo kita pergi. Siti Rahayu, dia benar-benar ibu Bapak Arif. Dia kena serangan asma, cepat biarkan aku naik. Kalau dia ibu Bapak Arif, aku tunangan Bapak Arif. Aku ayah mertua Bapak Arif. Bapak Arif. Kenapa belum ganti pakaian resmi? Bapak Arif, dia benar tunanganmu. Kenapa belum ganti baju pesta? Bapak Arif, dia benar-benar calon istri Anda. Ibu, Ibu asma kambuh lagi, obatnya? Dia benar-benar ibu Bapak Arif. Selesai semuanya. Tidak bawa, cepat bantu ibu naik minum obat. Selesai. Aku sudah menyinggung perasaan ibu Bapak Arif. Semuanya benar-benar selesai. kalau begitu Ayu, benar-benar istri direktur utama? Jadi yang angkat telepon waktu itu benar-benar Bapak Arif? Kita sekarang harus bagaimana? Cepat pergi minta maaf. Sudah tua, tubuh sudah tidak bisa diandalkan. Hampir saja mengganggu pernikahan kalian. Ibu tidak tua. Kapanpun, kesehatan ibu yang paling penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat aku memeriksa lokasi pernikahan, Siti Rahayu dan Rizky Pratama datang membuat masalah. Ibu datang membantuku, juga dihina habis-habisan oleh mereka. Berani sekali mereka. Karyawan yang tidak beretika seperti ini tidak boleh dipertahankan di grup Wijaya. Nah, Mereka harus dipecat. Ibu, tenang saja. Aku akan menanganinya. Apakah ada bagian tubuh ibu yang masih tidak enak? Tidak, sekarang sudah jam berapa? Jangan hanya memperhatikan aku. Pernikahan akan segera dimulai. Kamu pergilah ganti baju dulu. baik, kalau begitu aku pergi dulu. Kalau ada masalah, beritahu aku. Ibu, aku pergi ganti baju. Kalau ibu merasa tidak enak badan, harus beritahu aku ya. Baik, Ayu, cepat pergi. Hari ini kamu pasti pengantin wanita yang paling cantik. Kamu mau apa? Lepaskan. Ayu. Kapan kamu mulai mendekati Bapak Arif? Bukan urusanmu. Pergi sana. Masalah hari ini, nanti aku yang cari kamu. Kalian sudah dari dulu ya? Ayu. Aku pikir kamu benar-benar mencintaiku. Ternyata kamu juga haus kemewahan. Kamu pikir kamu siapa? Bisa bilang begitu padaku? Rizky.
Yang pertama berkhianat itu kamu. Aku juga tidak langsung menikahi Siti. Kita baru putus berapa lama, kamu sudah nikah kilat. Aku nikah kilat dengan siapa? Urusanmu apa? Oh iya, aku malah harus berterima kasih atas berkah tidak menikahiku itu. Karena itu aku bisa bertemu Arif, pria yang begitu baik. Kamu pikir Arif Wijaya benar-benar mencintaimu? Dia cuma main-main denganmu. Kalian tidak sepadan. Kamu pikir bisa jadi nyonya kaya? Tidak sepadan. Bapak Arif tetap menikahiku. Aku adalah Nyonya Arif. Sedangkan kamu, hanyalah mantan karyawan yang dipecat. Antara kita berdua, sudah ada jurang pemisah yang besar. Karena kamulah aku dipecat. Kamu tahu tidak? Untuk mencapai posisi manajemen di grup Wijaya, apa yang sudah kukorbankan, semuanya hancur karena kamu. Kejahatan akan menghancurkan diri sendiri. Kamu yang cari sendiri. Kalau kamu berani menghalangi satu langkah lagi, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Kamu pikir aku tidak akan memanggil orang? Panggil saja. Kebetulan, aku juga ingin bicara dengan Bapak Arif, tentang kisah cinta dulu, antara aku dengan istrinya yang baru. Pasti, dia sangat tertarik. Kamu tidak tahu malu. Ayu. Jujur saja. Aku masih punya foto mesra kita dulu. Apa katamu? Bapak Arif pasti sudah dibodohi oleh Ayu. Aku tidak bisa hanya diam melihatnya menjadi nyonya Bapak Arif. Bapak Arif. Saya ada hal tentang Ayu yang ingin saya sampaikan. Pergi. Bapak Arif, tahukah Anda kalau Ayu dulu adalah pacarnya Rizky? Mereka sudah bersama bertahun-tahun. Ayu itu haus kemewahan, meremehkan Rizky karena miskin, lalu memutuskan hubungan dengannya. Bapak Arif, Anda harus percaya pada saya. Ayu sama sekali tidak seperti penampilan luarnya yang polos. Kamu siapa? Istri saya. Tidak perlu dinilai oleh orang sepertimu. Keluar dari sini, aku tidak mau mengulanginya. Bapak Arif, Nyonya sedang diganggu oleh Rizky. Aku segera ke sana. Seperti yang kamu pikirkan. Agar pernikahan hari ini berjalan lancar, berikan aku uang tutup mulut 10 juta rupiah. Ngimpi. Kalau kamu tidak memberi, aku akan perlihatkan pada para tamu undangan wajah asli Nyonya Arif. Rizky, apa salahku padamu? Kamu tidak hanya menipu untuk mengambil rumahku, tapi juga ingin menghancurkan nama baikku. Aku juga tidak ingin sampai begini. Ini semua karena kamu yang memaksaku. Jangan cari-cari alasan untuk keserakahanmu. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Berani kamu bocorkan foto itu, aku akan ambil kembali rumahku. Ayu, kamu bodoh sekali. Hanya 10 juta. Setelah kamu jadi Nyonya Arif, uang berapapun bisa kamu dapatkan. Mengapa mengorbankan jalanmu masuk keluarga kaya? Kalau percaya kamu, baru namanya bodoh. Aku tidak akan kompromi. Paling-paling kita hancur bersama. Kamu. Sentuh dia sedikit, tanganmu kuputuskan. Bapak Arif. Berani sekali kau. Berani menyentuh istriku. Sepertinya, aku tak bisa jadi istrinya lagi. Haruskah aku berkonflik terbuka sekarang? Salah paham. Ini semua salah paham. Aku datang untuk menjelaskan pada Ayu tentang kejadian dengan Ibu Wati tadi. Iya kan, Ayu? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan takut. Dia begitu baik padaku. Aku tak boleh membohonginya. Bukan. Rizky. Dia datang untuk memerasku. Ayu, kau percaya tidak padaku? Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku tidak ingin berurusan dengan darah. Tapi kalau kau berani bicara satu kata lagi, akankah buat kau menyesal dilahirkan ke dunia ini? Pergi.
Bagaimana? Kau baik-baik saja? Kenapa kau begitu baik padaku? Kenapa? Karena kau adalah istriku. Kenapa kau menikahiku? Padahal, Kita bahkan belum bertemu beberapa kali. bagaimana jika kau bilang? Cinta pada pandangan pertama? Kau percaya? Aku ini apa bagusnya? Masa bisa bikin kau cinta pada pandangan pertama? Kau ini bodohnya. Sampai-sampai bikin aku cinta pada pandangan pertama. Ayo pergi. Pengantin wanitaku. Akan temani kau ganti gaun pengantin. Cantik sekali. Kamu kayaknya mau ngomong sesuatu, ya? Itu Rizky. Adalah mantan pacarku. Aku tahu. Kami pernah pacaran selama 3 tahun. Tapi semua ini adalah penipuan yang dia rancang dengan matang. Dia bekerja sama dengan Siti. Setelah menipu untuk dapat rumah, mereka berkonflik terbuka. Mereka tidak hanya memukulku sampai pingsan. Terus? Masih memakai foto yang dulu diambil diam-diam untuk mengancamku agar memberinya 10 juta rupiah. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, bisa bilang langsung, tidak apa-apa. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Jadi Rizky memakai foto-foto itu untuk mengancammu agar memberinya uang. Iya, Kenapa kamu tidak menenangkannya dulu? Daripada memberitahuku semua ini lebih awal. karena aku tidak mau membohongimu. Makanya, aku bilang kamu bodoh. Serahkan masalah foto itu padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Kamu hanya perlu bahagia dan menjadi pengantin wanitaku saja. Ayo pergi. Ayah, kamu bisa lihat sekarang? Aku sudah menikah. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Namanya Arif Wijaya. Pengantin pria, Apakah Anda bersedia untuk selalu memegang janji pernikahan? baik dalam keadaan cantik maupun tidak, sehat maupun sakit, Untuk mencintai Nona Ayu Lestari. menghormati dan melindunginya? Aku mau. Pengantin wanita. Apakah Anda bersedia menikahi Arif Wijaya sebagai suami Anda? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya, sukses maupun gagal, untuk mencintainya, menghiburnya,
Aku mau. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Berani masuk tanpa undangan. Bahkan hampir membuat Ibu Wati kambuh asmanya. Rizky. Kau cari mati ya? Jangan libatkan aku. Aku akan hidup dengan baik, lebih baik darimu, lebih baik dari kalian semua. Membuat Bapak Arif marah, jangan harap bisa bertahan di kota ini lagi. Aku ingin lihat, bagaimana akhirnya nanti. Dasar rendah. Nanti kalau aku sudah dapat uang, aku timpaskan uang itu ke kepala kalian. Gimana? Sudah beres urusanmu dengan Ayu? Belum. Kau juga belum berhasil mendekati Arif, kan? Kau juga belum berhasil mendekati Arif, kan? Arif itu bodoh banget. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak orang di kantor yang suka mengganggu Ayu. Banyak. Arif tidak mungkin memecat semua karyawan. Selama aku terus mengadu domba di belakang layar, mengadu domba, hari-hari Ayu di kantor, pasti akan sengsara. Memang kau yang paling pintar. Pagi. Selamat pagi. Lapar? Ayo kita sarapan. Ibu mana? Dia tidak sarapan bersama kita? Ibu pindah ke villa di pusat kota. Mulai hari ini, di rumah ini, hanya kita berdua yang tinggal. Kenapa? Agar bisa segera punya cucu. Minum pelan-pelan. Tidak ada yang berebut denganmu. Langsung sekali. Bagaimana aku harus menjawabnya? Setelah pernikahan, seluruh perusahaan tahu, kamu istriku. Kalau ada masalah di perusahaan, sedikit saja, pasti bilang padaku. Hal-hal yang dulu. Kamu sudah tahu ya? Semua hal di perusahaan aku tahu. Jadi, kalau ada kesulitan, jangan lagi menanggung sendiri. Mengerti? Ya. Katanya Siti Rahayu dipecat. Kamu tahu kenapa? Kita dulu pernah mengganggu Ayu Lestari. Aku pergi. Kalian pikir dia akan membiarkan kalian? Terus gimana dong? Bagaimana kalau kita yang mengundurkan diri duluan? Kenapa harus mengundurkan diri? Perusahaan punya banyak karyawan. Bapak Arif tidak mungkin memecat semuanya. Lagi pula, Bapak Arif pasti sudah dibodohi oleh Ayu Lestari si pelakor itu. Dibodohi gimana? Kamu tahu apa? Orang tua Ayu Lestari sudah lama meninggal. Kondisi keluarganya biasa saja. Di saat seperti ini, Bapak Arif malah nikah kilat dengannya. Ini sangat tidak wajar. Mungkin itu karena hamil duluan? Bisa jadi. Intinya, pasti mereka tidak punya dasar cinta. Lagi pula, walaupun Ayu disayang, kenapa harus menyembunyikan identitasnya sebelum datang ke perusahaan? Masuk akal. Nah, makanya, kalian berdua, jangan takut sama Ayu. Bahkan kalau Ayu berusaha menyulitkan kalian, kalian harus bersatu melawannya. Bahkan kalau harus pergi, jangan biarkan dia tenang-tenang saja.
Baik, Kak Siti, kami ikuti kata-katamu. Ayu Lestari, jangan sombong dulu. Meski aku sudah keluar, kamu juga enggak bakal betah di perusahaan. Orang yang dipecat, nggak tahu dari mana, punya keberanian segitu. Aku dipecat, kerjaan bisa dicari lagi. Kalau kamu, walaupun kamu jadi Nyonya Arif, terus siapa di perusahaan yang bakal nurut sama kamu? Itu nggak usah kamu pusingin. Semoga kamu dan Rizky terkunci bersama. Pria brengsek dan wanita murahan. Jangan pisah-pisah lagi, merusak orang lain. Kamu kan mantan pacarnya Rizky. Kamu tinggal serumah sama Rizky bertahun-tahun. Coba katakan, kalau Bapak Arif tahu hal ini, apa dia bakal terima kamu? Wah, bau cemburu banget nih. Maksud kamu apa? Aku tahu, kamu iri sama aku, karena aku dapat pacar direktur, yang ganteng dan kaya-kaya Arif. Iri sampai nggak bisa tidur ya? Siapa yang iri sama kamu? Aku cuma nunggu kamu diusir keluar. Aku juga nunggu hari kamu dan Rizky masuk penjara. Minggir. Ayu Lestari, kamu tunggu saja. Ayu ternyata istri bosnya, orang-orang yang dulu pernah menindasnya. Apa kita semua bakal dipecat? Siti Rahayu dan Rizky Pratama sudah dipecat. Selanjutnya giliran aku nggak ya? Siapa suruh dia pura-pura jadi karyawan biasa, sengaja pura-pura polos? Apa dia mau lihat kita tiap hari? Ada yang bermalas-malasan nggak? Terus ngadu ke bos. Licik banget sih. Aku benci banget sama dia. Nanti di kantor, gimana jalannya ya? Aku tidak seperti yang kalian kira. Haruskah aku pergi? Gimana nih? Semua orang sangat membenciku. Di grup internal, banyak karyawan menyerang Nyonya secara anonim. Bapak Arif, perlu ditindaklanjuti. Kumpulkan informasi orang-orang itu untukku. Sudahlah. Aku akan beritahu kamu setelah aku memikirkannya. Baik. Bapak Arif yang biasanya tegas dan berani, ternyata bisa ragu karena hal kecil seperti ini. Sepertinya benar-benar mencintai Nyonya. Ini dikirim dari restoran masakan rumahan. Maaf, apakah aku mengganggu kalian bekerja? Tidak, laporan sudah selesai. Aku akan turun dulu. Cepat makan selagi hangat. Bagaimana hari ini di kantor? Ada yang menyusahkan kamu? Aku kan istri direktur utama. Siapa yang berani membuatku tidak nyaman? Sepertinya dia tidak berniat memberitahuku. Baguslah, kalau ada masalah, pastikan kamu memberitahuku. Baik, cepat makan. Kamu pulang. Ini hadiah untukmu. Hadiah apa? Ikut aku. Rumah yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Sertifikat properti. Kamu berhasil mengambilnya kembali untukku. Suka? Suka. Apa kamu membelinya dari Rizky? Beli? Rizky yang menyerahkannya sendiri. Bagaimana kamu melakukannya? Memberinya pelajaran kecil. Masalah foto itu juga sudah kuselesaikan. Mulai sekarang, dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Bertemu denganmu adalah hal paling membahagiakan dalam hidupku.
Aduh, kumohon. Setuju, dong. Kenapa tidak mau jadi sekretaris pribadiku? Malah mau pindah ke bagian perencanaan. Aku ingin belajar lebih banyak, membuktikan diri dengan kemampuan. Bagian perencanaan itu sangat melelahkan. Lembur sampai larut malam. Kamu yakin sudah mantap? Aku sudah mantap, lelah pun tidak takut. Kalau penderitaan kecil saja tidak bisa ditanggung, bagaimana bisa jadi istri direktur utama? Saudari Ayu. Kamu tahu tugas terpenting seorang istri direktur utama, itu apa? Apa? Bukan bekerja keras, tapi melahirkan anak kita. Aku hampir terlambat. Duluannya, janjimu padaku jangan diingkari. Loh, Dia lebih tangguh daripada yang kubayangkan. rencana kampanye untuk 1 kuartal. Bisa diselesaikan dalam seminggu ini? Ayu Lestari dipindahkan ke divisi perencanaan. Dia bekerja sangat keras lembur, dan tidak ada karyawan yang dipecat. Kita telah menuduhnya tanpa alasan. Dia pasti hanya pura-pura. Kamu tidak tahu, Rizky, disuruhnya orang untuk menghajarnya. Sekarang kondisi mentalnya terganggu, masih dirawat di rumah sakit. Jadi, apa kamu ingin merasakan bagaimana rasanya terbaring di rumah sakit? Bapak Arif, saya tidak ada hubungan dengannya. Pergi. Bapak Arif, Saya, Jika sekali lagi mengganggu Ayu, aku akan membuat seluruh keluargamu di kota Jiang tidak punya tempat. Bapak Arif, Saya. saya tidak berani lagi. Masih belum pergi? Ayu, Jam berapa ya? sudah jam 11. Ayo pulang. Wah, Tugasku masih sedikit lagi. lagi lihat apa? Senyum-senyum sendiri. Nggak ada-ada aja. Ayo pulang, waktunya pulang.